Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara yang hadir di gedung gereja dan yang mengikuti ibadah dari rumah. Karena pada hari ini kita memperingati Hari Pekabaran Injil, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu, Saudara, anggota sidi yang belum mengambil atau mendapatkan hosti dan andil, bisa dipersilakan mengambil di meja depan seperti ini contohnya. Bila sudah, kami juga mengingatkan kembali untuk protokol kesehatan. Kalau satu kursi panjang ini hanya diisi oleh 2 anggota jemaat. Terima kasih sebelumnya. Jemaat, marilah kita merendahkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah pada Allah dan sesama. Marilah kita berdiri, menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri kita dalam pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa secara pribadi setiap kita dalam saat teduh, dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu,
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari kita mengambil saat teduh mengaku dosa secara pribadi. Kita mulai. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi setiap saudara yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca kitab suci kami, mendengarkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk bisa mengerti dan melakukan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab suci kita dari kitab Matius pasal 22, Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?"
Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan akan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tema khotbah pada ibadah ini adalah antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban. Saya akan mulai dengan satu kebiasaan Bapak Ibu Saudara setiap hari adalah makan dan minum bersama di meja makan. Atau kalau tidak, mungkin dalam kesempatan hanya makan atau minum seorang diri ketika yang lain sibuk. Pertanyaannya, setelah bersama anggota keluarga selesai makan dan minum, perlengkapan alat makan dan minum itu kira-kira siapa yang harus membersihkan dan mencucinya? Coba diingat. Siapa yang menurut Anda harus membersihkan dan mencucinya? Piring, gelas, sendok, atau mangkok? Apakah ada yang berpikir untuk menjawab yang harus membersihkan adalah istri atau mama, anak, kata orang tua, atau kompak anak sama orang tua mengatakan asisten rumah tangga dong, atau pembantu orang menyebutnya. Kan dia dibayar untuk itu, digaji untuk itu. Ternyata membersihkan atau mencuci perlengkapan makan sesudah makan tidak secepat saat Anda memilih lauk pauk atau makanan di meja makan. Ketika saudara-saudara Bapak Ibu mengatakan yang harus membersihkan, mencuci perlengkapan sehabis makan itu adalah orang lain dan bukan Anda, di sini saya akan mengajak kita akan memahami ternyata kita sudah tahu mana kewajiban, mana hak dalam sebuah kehidupan bersama kita. Kewajiban siapa? Hak siapa? Dan saat kita menyilakan orang lain mengerjakan tugasnya dari apa yang kita sudah lakukan dalam hal makan bersama, kita akan menuntut hak kita adalah telah memberikan gaji kepada asisten rumah tangga itu atau pembantu, dan kewajiban dia membersihkan dan mencuci. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baru baca dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai
21, di sini ada persoalan ketika orang-orang dari kelompok Farisi dan Herodian ternyata memang sudah lama nggak suka kepada kaisar yang berkuasa atas mereka. Salah satunya adalah ketika mereka diwajibkan membayar pajak untuk kaisar. Harga diri mereka kayaknya bagaimana begitu ya. Mereka merasa rendah, dijajah, nggak ikhlas, nggak rela membayar pajak kepada kaisar. Perhatikan, mereka nggak tahu bagaimana cara memberontak. Mereka bingung untuk bisa melakukan perlawanan, dan mereka menggunakan cara yang jahat, yaitu memperalat tanda kutip atau menggunakan orang lain untuk meletupkan pemberontakan atau ketidaksukaan itu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15 sampai ayat ke-21 itu. Datanglah kelompok Herodian di ayat 17 mengajukan pertanyaan kepada siapa? Yesus. Mereka mau menggunakan Yesus sebagai awal, memviralkan, menghebohkan sebuah pernyataan yang akan dilakukan dari pertanyaan mereka, bahwa memang kita harus melawan kekuasaan kaisar yang mewajibkan membayar pajak. Ketika mereka bertanya kepada Yesus ayat 17, ya, begini pertanyaannya: apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini kalau lihat dari cara ngomongnya, orang Herodian itu orangnya sepertinya rapi. Tutur katanya itu kayaknya sangat apik ya, untuk membuat orang jadi simpatik. Sebab sebelum dia bertanya itu, ya, kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat yang positif itu diungkapkan untuk Yesus. Karena dibilang begini: Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ini orang yang apa ya, membuat kita, ini orang pasti baik nih, orangnya lembut, tutur katanya diatur, nggak songong, nggak kasar. Tapi dalam kesempatan ini, ketika pertanyaan diajukan walaupun mungkin lembut, pelan, santai, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tahu ada niat jahat. Hati mereka jahat. Jahat Bapak Ibu Saudara. Ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Dan kemudian kita tahu juga apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan itu. Pertanyaan yang tertutup, ya atau tidak. Dan apapun jawabannya mendatangkan persoalan, masalah bagi Yesus sendiri. Itulah pertanyaan dilematis Bapak Ibu Saudara, dan dijawabnya pun sangat sukar. Apapun jawabannya pasti salah. Itulah dilematis. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau kemudian Yesus menjawab ayat 21, ya, bertanya gambar dan tulisan siapa pada koin itu, dijawab gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus tidak menjawab iya atau tidak atas pertanyaan mereka. Tapi Yesus mengingatkan, selama ini kamu hidupnya seperti apa di hadapan Allah dan pemerintah? Yaitu kewajiban kamu dilaksanakan apa tidak? Kewajiban terhadap Allah dan juga pemerintah atau kaisar. Saudara, Bapak Ibu, menarik. Yesus tidak menekankan tentang hak umat terhadap Allah dan hak terhadap kaisar. Walaupun memang tentu tidak ada pertanyaan ke situ. Tapi dengan menekankan kewajiban, maka jelas selama ini kalau bicara kewajiban ada banyak orang mengelak. Kalau bicara kewajiban ada banyak orang lupa, pura-pura lupa, langsung pikun seketika. Inilah yang kita akan dengulkan, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hidup kita untuk kita lakukan. Tidak ada keseimbangan berarti bisa saja lebih banyak kita menuntut hak kita terhadap orang lain atau sebuah kebersamaan. Bapak Ibu, kenapa sih orang tidak melakukan kewajiban? Tidak memperjuangkan kewajibannya? Ternyata oleh karena ketika orang mengerjakan kewajibannya, itu bisa membuat dirinya itu capek. Seorang pekerja dalam sebuah instansi atau mungkin dalam sebuah pabrik gitu ya, yang biasa kita kenal dalam konteks saat ini, yang cukup banyak karyawannya atau buruh, ternyata mereka harus tetap kreatif, berjuang, bahkan sampai capek, kualitas yang terbaik dalam mengerjakan kewajiban sebagai karyawan atau buruh di situ. Dan mereka seolah nggak suka kalau diatur-atur, bahkan ditegur. Kalau dalam perusahaan atau pabrik ada bagian QC, bagian produksi selesai, lalu QC mengecek, ini reject, balikin, itu sewot, itu bagian produksi. Capek lagi mereka, ini perbaiki, nggak lolos untuk ekspor misalkan. Akhirnya apa? Mereka ngedumel, mereka kesal, capek aku. Diatur-atur seolah orang yang bodoh, orang yang lemah. Ya, itu udah menyangkut perasaan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kewajiban dilakukan, bicara soal perasaan, rendah diri, merasa teraniaya, diremehkan, itu udah susah. Mereka cuma bilang haknya aja, pokoknya gajinya tahun depan naik. Itu kan ungkapan di media ya, untuk buruh pada tahun 2001 meminta untuk naik misalkan. Hak saya. Tetapi dalam bacaan kita kelihatan memang betul orang mengabaikan kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban membuat orang kreatif, berjuang, lebih berusaha, kualitas. Dan sayangnya mental kita
adalah hanya apa adanya. Misalkan ada anak yang dia nyapu, lalu selesai ditegur sama orang tuanya, ini kok belum, itu kok belum. Apakah anak itu akan mengatakan terima kasih diingatkan? Tidak, biasanya akan bilang capek ah, udah bagus nyapu, mama nyapu sendiri aja. Kesal gitu kan dia. Ya kan diingatkan, intai masih kotor, bersihkan. Emang saya babu, mau udah emosi deh. Ya, udah merasa terendahkan gitu ya, dengan perintah bersihkan lagi. Ini mental kita. Kita nggak mau punya mental untuk menyajikan secara berkualitas, sungguh-sungguh, penuh perjuangan. Maunya apa? Santai. Nggak usah dipersoalkan hasil karya kita. Nggak akan maju. Dan kalau bicara perusahaan, Bapak Ibu Saudara, orang gitu nggak dipakai. Banyak melawan bos, banyak menentang peraturan, nggak dipakai dia. Ini fakta. Dan mental itu juga ada dalam kebersamaan kita di keluarga. Perhatikan, bisa aja pada anak-anak kita atau Bapak Ibu Saudara, bisa aja. Tapi kalau bicara hak, kita akan memperjuangkan gigih. Kenapa? Hak itu membuat kita senang, dihargai, dihormati, dianggap, dan bisa angkat kepala. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berefleksi akan kehidupan Yesus hidup selalu memperjuangkan bukan hak, tapi kewajiban sebagai anak Allah. Dia berkorban agar dengan kewajiban yang dia lakukan, justru hak manusia mendapatkan keselamatan terwujud. Perhatikan, kalau bicara hak, Yesus memperjuangkan hak siapa? Hak orang lain, bukan dirinya. Tapi kewajiban dia perjuangkan sampai kematian di kayu salib. Ini kan berbalik. Hak kita kejar buat diri kita, tapi kita menuntut orang lain melakukan kewajiban. Sementara kewajiban kita anggap tidak harus dipenuhi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembalikan untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebersamaan kita. Karena kita sadar bila tidak ada keseimbangan, akan terjadi kondisi yang akan menjadi buruk. Tanpa mengurangi pergumulan kita Bapak Ibu Saudara, tanpa mengurangi persoalan hidup karena COVID-19 ini, harus saya katakan, sudahkah kewajiban anggota CD di jemaat Anda lakukan? Sudahkah itu? Misalnya apa? Bersekutu, itu kewajiban. Beribadah, itu kewajiban. Mendukung dalam hal dana, seperti persembahan minggu, misalkan bulanan, misalkan, itu kewajiban. Sudahkah itu? Jangan Anda bilang gini, Pak Pendeta nggak ngerti aja sih, masalah gini kok bicara uang. Kalau gitu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara kewajiban yang tidak kita mau lakukan, maka jangan kita paksakan orang melakukan kewajibannya untuk hak Anda karena alasan tertentu. Bukan itu cara berpikirnya. Adalah mental kita, sehingga dalam hal mendukung dalam dana, kita bicara soal dana untuk sebuah persekutuan, ini bukan soal nilainya, berapa rupiahnya, tetapi kerelaan kita berapapun itu
Karena itu bicara tentang perjuangan, termasuk memperjuangkan stabilitas persekutuan, pelayanan, dan juga supporting dari finansial saudara. Ini juga bagian yang perlu kita perhatikan. Dan mari pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus yang kita akan lakukan, kita harus akui sebuah karya perjuangan Yesus melakukan kewajibannya hingga kematian di kayu salib. Darah dan tubuhnya yang dalam persiapan KRT kemarin, persiapan perjamuan kudus, saya mengatakan makan darah, makan daging dan minum darah Kristus membawa kita masuk ke surga. Makan daging atau tubuh dan minum darah Kristus membuat kita merasakan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Berarti memang Dia sedang menyediakan sebuah karya keselamatan yang nyata sekarang kebersamaan dengan Tuhan, dan nanti kebersamaan dengan Tuhan juga dalam kemuliaan Allah setelah kematian Bapak Ibu Saudara kita semua. Dia tuntaskan. Mudah, gampang. Justru untuk itulah betapa berharganya sebuah kewajiban di hadapan Allah, karena dilakukan dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Dan itu kenapa kita baca dalam kitab suci seorang janda miskin dipuji oleh Yesus. Enggak semua orang dipuji oleh Yesus, tapi Tuhan memuji janda miskin itu bukan karena uang yang dia kasih. Kalau itu mah kecil nilainya, satu duit paling kecil mata uang Yahudi waktu itu. Tapi yang Tuhan lihat dan puji adalah pengorbanannya melaksanakan kewajibannya itu. Ini luar biasa. Kita malu sebenarnya bahwa sepanjang hidup kita, kita mempersoalkan hak kita kepada Allah. Contoh, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong kami. Kita minta kuasa Tuhan. Bahkan kita mengutip ayat Alkitab, Engkau berjanji dalam namamu ada mujizat. Kita pakai ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan hak kita. Tuhan, Engkau bilang sayang kepadamu, tunjukkan, bantu aku, angkat bebanku. Enggak salah, silakan. Tapi di balik itu bisa Tuhan melihat betapa jahat hati kita. Kita enggak bicara dan hidup untuk kewajiban kita di hadapan Dia. Kita enggak mau berjuang untuk Dia. Kita banyak alasan untuk menolak berjuang bagi kehidupan bersama Tuhan, pelayanan, bahkan juga kewajiban dalam keluarga untuk membangun kebersamaan lebih baik. Kiranya perjamuan kudus membuat kita menyadari kembali. Lakukanlah kewajiban kita. Ada keseimbangan dalam hidup kita. Enggak usah malu, enggak usah merasa rendah, enggak usah gengsi. Seperti seorang anak yang mungkin diledek sama mamanya atau bapaknya. Cie, cuci baju sendiri nih, cie, bersihin kamar nih, cie, cuci piring nih, cie. Kalau itu membuat Anda merasa bahagia dari sebuah kewajiban yang Anda perjuangkan, Anda bisa mengatakan, terima kasih aku diingatkan melakukan kewajibanku sebagai anak, suami, istri, orang tua, dan anggota jemaat. Amin. Saudara Bapak Ibu, mari kita dengan sikap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Esa,
yang dikandung yang berita dengan disalibkan akan hidup tunggal. Saudara berikan sehingga yang akan datang dari sana menghakimi pemberian. Aku percaya kepada Kudus, janjian kudus Tuhan, Kristus Putra Kudus, pengampunan dosa, melakukan dosa dan hidup berkekal. Amin. Silakan. Saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk setiap kita anggota sidang jemaat atau yang sudah baptis dewasa bisa mempersiapkan diri, hati, pikiran, dan jiwanya. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja itu berdasarkan perintah Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan dagingnya seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesetiaan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita memuji diri memasuki perjamuan kudus dan meja perjamuan telah disiapkan.
Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau sudi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara oleh Roh Surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gedung gereja maupun yang di rumah, roti yang pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara, silakan membuka pada peralatan perjamuan kudus perlengkapan, yaitu hosti dan juga anggur. Silakan dibuka. Bila ada yang belum mendapatkan, tolong beritahu cara diberikan. Ada yang belum dapat? Tidak. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kita, Yesus Kristus, telah dipecahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Makan dengan penuh syukur. Makan. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan buat kita.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Minumlah. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu, semua kita, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, telah melaksanakan perjamuan kudus. Terimalah apa yang Allah memberikan buat kita semua dalam berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan. Kita menaikkan pujian. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Kita berdoa, kita akan mengucapkan syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, mengasihi kami, bahkan selalu mencurahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kembali Engkau hantar kami untuk siap melakukan kewajiban-kewajiban kami sebagai anak-anak Allah, seperti apa yang Engkau telah beritakan di dalam Injil untuk kami lakukan. Juga di tengah kehidupan kebersamaan kami, keluarga, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, suami istri, bahkan juga di tengah pekerjaan, pendidikan, usaha kami, keseharian kami, di lingkungan kami, menghadirkan apa yang terbaik dan memperjuangkan semua itu agar semua orang merasakan kasih Tuhan dan beroleh manfaatnya. Bapa, kami diberkati dengan perjamuan kudus ini, mengingat akan perjuangan Yesus Tuhan kami sebagai anak Bapa, melakukan kewajiban yang menghadirkan keselamatan buat kami. Biarlah semangat itu menjiwai sikap beriman kami. Keimanan kami semakin teguh oleh karena kami mampu dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengerjakan kewajiban kami juga sebagai anak Bapa. Ya Allah,
jauhkan cara berpikir yang sempit dan terbatas. Di saat kami dituntut melakukan kewajiban kami, bukan sekedar mengejar, memperjuangkan hak kami, tetapi adalah satu kewajiban yang mulia, menghadirkan bakti kami, kasih kami secara nyata di tengah kebersamaan kami dari apa yang kami akan lakukan sekecil apapun. Bapa, terima kasih, biarlah hanya Allah yang menguatkan kami, menuntun kami, terlebih di tengah usia yang terus bertambah. Bagi orang tua kami usia lanjut, karena kesehatan yang terganggu, karena fisik, semua yang tidak mudah dikerjakan, tetapi di tengah kondisinya, hal baik, sesuatu yang baik yang tetap dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Allah berkati mereka. Dan setiap kami juga dalam kondisi yang terbaik, masih muda, masih cakap dalam segala aktivitasnya, lebih lagi memaksimalkan apa yang terbaik bagi Allah dalam kehidupan kami. Gereja ini, jemaat ini, yang boleh Engkau berkati dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksiannya. Juga untuk pemerintah bangsa kami, yang terus menghadirkan kewajiban mereka, mensejahterakan rakyat dengan segala cara, dengan segala upaya, tetapi Tuhan menyempurnakan. Tentu juga kami sebagai rakyat Indonesia ikut dalam kewajiban melakukan tugas-tugas kami membangun Indonesia yang semakin sejahtera. Bapa, tidak ada kekhawatiran di dalam hidup kami ketika kami melihat apa yang Kau minta kami kerjakan dan Allah pelihara dengan berkat-Nya. Karena kami hanya melihat pengharapan. Maka jauhkan di masa pandemi COVID-19 ini ketakutan, kekhawatiran yang justru menyurutkan semangat apa yang harus kami kerjakan bagi Allah dan bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih buat semua berkat yang Kau berikan kepada kami dengan cara-Mu. Dan hal ini pun perjamuan yang kami langsungkan dengan penuh sukacita iman di gedung gereja ini maupun yang di rumah kami suatu hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sekutu, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami telah bersalah, dan janganlah kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari kedurjana, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sidang Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Thomas Rajo Priatno STH dalam pelayanan perjamuan kudus pada saat ini, dan mengucapkan terima kasih pada kantor pemain musik, CD, dan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini yang pertama kali di dalam ibadah masa pandemi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat setelah ibadah ini. Dalam informasi ibadah ini, bahwa sesuai dengan peraturan keputusan Pemprov DKI Jakarta, PSBB transisi dilaksanakan dari tanggal 12 hingga tanggal 25 November 2020. Maka ibadah onset atau di gedung gereja dilaksanakan pada tanggal 18 hari ini dan tanggal 25 Oktober sampai dan selanjutnya GKP Keramat mengacu dengan aturan Pemprov DKI pada tanggal 25 Oktober nanti, apakah ibadah ini tetap berlangsung atau kembali secara daring. Dan bagi anggota jemaat yang akan hadir dalam ibadah untuk minggu depan khususnya, ini sesuai dengan protokol kesehatan
tidak dalam keadaan sakit atau kondisi sehat atau tidak demam, batuk, dan tidak dan mempunyai fisik yang sehat. Dan setiap anggota jemaat juga untuk ibadah ini wajib menggunakan mematuhi protokol kesehatan yang ada yang disesuaikan oleh Pemprov DKI. Dan selain itu juga Majelis Jemaat GKP Keramat mempersiapkan ibadah online via Facebook GKP Keramat bagi jemaat warga jemaat yang tidak bisa hadir di dalam gedung gereja. Dan hari ini juga Majelis membuat keputusan bahwa untuk di bawah lantai 1 diperuntukkan diutamakan untuk kaum usia indah atau lansia. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jika melebihi kapasitas utamakan buat kaum lansia yang duduk di bawah. Bapak Ibu yang masih merasa muda usianya silakan ke atas. Dan setiap kursi diisi hanya 2 orang, tidak lebih dari 2 orang. Ini yang memang kami buat keputusan dan sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan kepada kami. Untuk ibadah rumah tangga tetap dilaksanakan secara online melalui Facebook GKP Pendeta Rajo Dartono. Mohon warga jemaat dapat mengikuti ibadah acara online tersebut. Dan untuk ibadah kaum perempuan akan dilaksanakan secara Zoom pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 17. Mohon kesiapan dari kaum perempuan dalam ibadah ini, dan ibadah ini dilayani oleh pendeta jemaat. Selain itu juga mengacu pada komisi-komisi yang ada kategori khususnya dapat mengikuti atau melaksanakan ibadah melalui Zoom juga yang sudah disediakan sarananya oleh Majelis Jemaat. Dalam selanjutnya dalam kegiatan undangan kebaktian meditasi serta penampilan rumah klasis warga jemaat bisa membaca di warga jemaat dan bersedia. Dan penggalangan dana dalam rangka GKP Keramat, bahwa GKP Keramat sudah masuk usia 74 tahun pada nanti 28 November 2020. Maka dalam hal ini KP2 akan melalui aplikasi daring pelaksananya untuk mendukung grup tersebut. KP2 akan mengadakan penggalangan dana dalam bentuk ucapan HUT dengan biaya yang tertera di dalam kuota jemaat atau dengan biaya Rp50.000 per ucapan. Dana untuk perayaan HUT GKP Keramat sebesar Rp19.400.000. Mohon partisipasi dan dukungan jemaat. Untuk Komisi Diakonia, bahwa hari ini akan disampaikan dukungan atau pemberian untuk ibu para janda serta bantuan otak pada hari ini setelah ibadah minggu. Dan selanjutnya ada rapat yang akan dilaksanakan untuk Komisi Diakonia beserta Majelis Jemaat setelah ibadah ini. Mohon dukungan juga bagi Bapak Ibu bahwa di Komisi Diakonia saat ini kita melihat sangat memprihatinkan dengan kondisi saldo yang ada di Komisi Diakonia. Untuk itu melalui dalam hal ini Majelis Jemaat memohon mengetuk Bapak Ibu semua untuk mendukung dalam dukungan persembahan melalui amplop yang sudah Bapak Ibu pegang atau diberikan setelah di pintu masuk pada saat ini. Untuk warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan ulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 Oktober. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan bagi warga jemaat yang sakit dalam pergumulan lansia, kita akan didukung dalam untuk pemulihan serta menjaga kondisi kesehatan tersebut. Pemberitahuan pemberkatan nikah yang pertama akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 10.00 bertempat di GKP Keramat antara saudara-saudari Hendra Manasya Hutajulu, nama ayah Rizkia Yasri Hutajulu, nama ibu Nurhijah Raja Guguk, jemaat GKP Jemaat GKP Jemaat Cipatat, alamat Dia Sukarame Asri A7 Cipta Harja Cipatat, dengan saudari Herlina Wijaya, nama ayah Oi Cuanho, nama ibu Cahaya Lili, gereja asal GPDI Bet Eden,
alamat rumah di Jalan Telaga Ratna 5 nomor 28 Sunterjaya. Karena ketersediaan pernikahan dilaksanakan di GKP Keramat dengan persiapan pastoral calon mempelai, orang tua dan majelis dilaksanakan pada minggu kemarin 11 Oktober 2020 sesuai dengan kata PPTG GKP pasal 79 ayat 1D bahwa jika tidak ada pihak yang menyatakan keberatan yang sah kepada majelis jemaat, pemberkatan nikah dapat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020. Untuk itu saya mempersilahkan untuk calon mempelai silakan untuk berdiri menghadap ke jemaat. Terima kasih. Atestasi keluar kedua Bapak Ibu bisa membaca di warta jemaat, dan majelis jemaat juga mengatakan rapat setelah membutuhkan tim pada hari ini setelah ibadah. Kebutuhan laptop yang diperuntukkan Bapak Ibu bisa membaca dalam warta jemaat. Lalu pendatakan kehadiran ibadah online, mungkin bagi jemaat yang beribadah online dapat mendata dalam format di dalam Facebook tersebut. Dalam informasi PSDK diberlakukan untuk setiap anggota PSDK agar dapat secara reguler membayarkan iuran wajibnya. Komisi Kedukaan akan melakukan pendataan kembali kepada anggota PSDK mengenai kewajiban setiap anggota PSDK untuk membayar iuran wajib. Poin yang selanjutnya, dalam rangka semakin menunjang kegiatan pelayanan kedukaan GKP Keramat, maka telah disusun revisi atas peraturan PSDK. Poin inti revisi peraturan PSDK antara lain menekankan atas syarat keanggotaan PSDK yang berakhir keanggotaan PSDK. Dan C, Majelis Jemaat bersama dengan Komisi Kedukaan akan melakukan sosialisasi mengenai revisi peraturan PSDK tersebut sebelum diberlakukan efektif per Januari 2021. Jika memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Komisi Kedukaan dan Majelis Koordinator Kedukaan GKP Keramat setelah ibadah ini. Dalam ibadah online selanjutnya, ibadah laporan keuangan, Bapak Ibu bisa membaca dalam warta cetak, dan demikianlah warta jemaat pada minggu pagi ini. Berharap Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan agar kita senantiasa selalu menerima kesehatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Allah Bapa telah mengaruniakan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya yang diambil dari Matius 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, amplop persembahan yang ada Bapak Ibu pegang pada saat ini ada 3 amplop. Amplop dukungan untuk diakonia, amplop kolektor minggu, dan juga amplop persembahan, amplop syukur perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja pada saat ini, persembahan dapat diberikan dengan meletakkannya di dalam laci bangku yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat diberikan secara transfer melalui rekening BNI nomor rekening 0800341848 atas nama Gereja Kristen Pasundan Keramat, atau melalui BCA nomor rekening 3070207655 atas nama Jeremia Alianto. Sambil persembahan kita berikan, kita angkat pujian dari PKJ 149 ayat 1, ucap syukur pada Tuhan.
dengan sikap berdiri, kita akan menyerahkan persembahan melalui doa persembahan. Kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki keseharian kita dengan tetap mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai kepatuhan kita kepada Allah sampai dengan kematian kita. Tetap penuh dengan semangat untuk memuliakan Allah. Dan kita respon dalam pujian, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Kini terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan Anda. Silakan mengambil satu.